Pernah kebayang nikah cukup modal 1,5 juta rupiah, lengkap dengan gedung, penghulu, wali, saksi, sampai buku nikah versi mereka sendiri, dan semuanya tinggal pesan lewat media sosial. Kedengarannya seperti layanan instan, tapi di balik kemudahannya ada risiko besar yang bisa berdampak panjang, terutama bagi perempuan. Fenomena ini lagi ramai banget di TikTok dan kita perlu ngobrol serius soal ini. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah akun TikTok mendadak jadi pusat perhatian publik setelah menawarkan paket nikah siri layaknya wedding organizer. Dalam videonya, mereka memamerkan fasilitas tempat ijab kabul, penyedia wali, saksi, bahkan sertifikat, dan buku nikah siri. Semua diklaim siap pakai tanpa proses ribet, tanpa syarat panjang, tanpa campur tangan keluarga. Cukup bayar, langsung akad. Video itu langsung viral, ditonton lebih dari 250.000 kali. Komentarnya pun campur aduk, ada yang penasaran, ada yang curiga, dan banyak yang mulai khawatir soal legalitasnya. Karena jujur saja ketika sebuah pernikahan dibuat semudah memesan catering, pertanyaan besarnya bukan lagi bisa atau tidak, tapi sah dan aman atau tidak. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Fresi Mutiara Karim binti Budi Sartono yang telah mewakilkan wali nikahnya kepada saya, dengan mas kawin uang sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fresi Mutiara Karim binti Budi Sartono dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Gimana saksi? Ulang lagi. Iya. Sekali lagi. Turun napas kalau bisa. Waluyo bin Sarmin Darmo Sasmito. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ati Mardiati binti Diono Taufik yang telah mewakilkan wali nikahnya kepada saya dengan mas kawin perhiasan emas seberat 4 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ati Mardiati binti Diono Taufik dengan mas kawin seperangkat perhiasan seberat 4 gram dibayar tunai. Ya. Kurang. Kita ulang 1 kali nafas. 4 gram. Kegelisahan publik makin kuat setelah para ulama angkat bicara. Wakil Ketua Umum MUI menegaskan bahwa pernikahan memang dianggap sah secara agama jika seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Tapi tanpa pencatatan resmi, perlindungannya rapuh. Apalagi jika wali yang disediakan bukan wali sah atau penghulu tidak punya legitimasi jelas. Ujung-ujungnya perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan itu bisa kehilangan hak hukumnya. Berpikir pada masyarakat jangan mau nikahin siri karena nanti tidak ada ketetapan hukum. Jadi nikah siri ini menjadi kontroversi secara agama. Memang sah asalkan cukup syarat dan rukun. Dikatakan siri karena tidak dicatatkan di KUA, tidak ada keterlibatan negara. Maka ketika ada pembiaran dan mungkin menelantarkan dari pasangan, yang biasanya jadi korban adalah perempuan karena dia yang hamil, dia yang nanti merawat anak, sementara tidak punya hak waris dari laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu kami berharap pertama kepada laki-laki yang mau menikah, mau 2, mau 3, dalam Islam diperbolehkan, tetapi yang resmi agar ada kekuatan hukumnya. Bagi perempuan-perempuan yang itu tidak resmi, berharap untuk minta diresmikan. Kalau belum menikah, ya jangan mau dinikahin kalau nggak resmi gitulah. Kita boleh saja, oh ini nikah kedua, tapi dia mau resmi nggak? Kalau mau resmi, ya dilakukan. Apa? Biar tidak menjadi korban. Karena ketika ditinggal, ketika hamil, anaknya pun susah. Nanti surat menyurat seperti kakaknya dan seterusnya kan tidak ada. Sehingga negara itu hadir melindungi warga negara, termasuk melindungi perempuan yang akan mungkin menjadi korban dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab di dalam hubungan berkeluarga sehingga menikah tanpa pencatatan. PBNU juga memberi peringatan keras. Mereka menyebut nikah siri tanpa pencatatan tidak punya kekuatan hukum sama sekali. Kalau suatu hari terjadi masalah mulai dari ditinggalkan pasangan, soal nafkah, waris, hingga status anak, semuanya jadi buntu. Tidak ada data, tidak ada legalitas, tidak ada yang bisa dituntut. Bahkan komersialisasi nikah siri ini dinilai bisa membuka peluang eksploitasi terhadap perempuan. Dari sisi Muhammadiyah, fenomena ini dianggap sebagai bentuk komoditifikasi agama. Ketika pernikahan sebuah ritus sakral dijual dalam bentuk paket berbayar di media sosial, maka nilai ibadahnya bergeser menjadi bisnis instan yang membingungkan masyarakat. Dan pada akhirnya yang paling dirugikan adalah perempuan.
Banyak kasus nikah siri berakhir tanpa perlindungan apapun, tak bisa menuntut nafkah, tak punya bukti sebagai istri sah, dan kesulitan mengurus hak anak. Ketika layanan nikah cepat ini dilakukan oleh pihak tidak jelas, risikonya makin besar. Fenomena viral ini bukan cuma tren. Ini alarm bahwa masyarakat semakin mudah tergoda oleh pelayanan instan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dari luar terlihat praktis, tapi ketika masalah muncul, siapa yang paling menanggung akibatnya? Jawabannya jelas, perempuan dan anak, mereka yang paling rentan saat pernikahan tidak diakui negara.